Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sobirin dari kelas Manajemen 3B2 dengan nomor NIM 2120102001030. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang ketahanan negara atau krisis yang ada di ketahanan negara Indonesia. Menurut pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa konsep ketahanan nasional terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman, sehingga tidak berujung pada kehancuran NKRI. Ketahanan nasional bangsa akan selalu menghadapi tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional atau bisa disebut National Resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional atau biasa disingkat dengan TANNAS. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Krisis ketahanan nasional yang masih marak terjadi dan yang masih ada di Indonesia salah satunya yaitu cybercrime, di mana dari dulu memang masih banyak dan belum terselesaikan. Masih banyak kasus penipuan maupun pencurian data yang terjadi di perangkat elektronik dan juga internet. Pasalnya, dari tahun 2017 hingga 2022, layanan cekrekening.id dari Kominfo telah menerima kurang lebih 486.000 laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Nah, menurut penanggung jawab layanan aduan tindak pidana ITE, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Syamsul Arifin, pada Kamis tanggal 20 bulan 10 2022 kemarin, dalam keterangan tertulisnya, beliau melaporkan dari jumlah 486.000 jenis fraud yang mendominasi adalah penipuan transaksi daring dengan jumlah kurang lebih 405.000 laporan. Setelah itu diikuti dengan jenis fraud investasi daring fiktif dengan jumlah kurang lebih 19.000 dan jenis fraud jual beli daring sebanyak 12.000 laporan. Nah, kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia, aksi nyata yang dapat kita lakukan untuk dapat menghindari dan mengantisipasi adanya cybercrime yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana agar masyarakat untuk lebih melek atau paham tentang teknologi dan jaringan internet, karena masih banyak kalangan masyarakat, khususnya kalangan bawah dan juga orang-orang tua yang tidak mengerti dan tidak paham tentang hal tersebut. Sosialisasi yang dilakukan bisa melalui seminar baik secara daring maupun luring dengan mengundang orang ahli dalam bidang IT, dia seorang ahli, sehingga bisa mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur terhadap sesuatu yang menarik yang ditawarkan di jejaring sosial, dan juga bagaimana cara mengantisipasinya, apa yang harus dilakukannya agar tidak sampai tertipu atau menjadi korban dari cybercrime ini. Sekian, terima kasih video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.